Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan kepada jamaah semuanya. Mari terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang paling terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Tidak ada yang bekal yang paling terbaik untuk mendapatkan keselamatan di akhirat kecuali bekal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kalian kepadaku kata Allah jika kalian menjadi orang-orang yang berakal. Jamaah rahimakumullah, orang bertakwa adalah bukan berarti mereka yang tidak pernah berbuat salah. Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran 135, 133 sampai 135, bagaimana Allah gambarkan bahwa orang bertakwa pun pernah berbuat dosa besar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum yaf'alun. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, ketika kita masih banyak berbuat dosa, maka jangan berputus asalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi kita yang hari ini sudah dengan taat kepada Allah, hari ini yang kita sudah dekat dengan Allah, sudah menjalankan syariat agama Allah, jangan terlena dan jangan sombong karena hidup kita belum finish. Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya penilaian amal manusia itu sangat ditentukan oleh akhir hayatnya. Di dalam hadis, di dalam Al-Quran banyak diceritakan tentang kisah yang ahli maksiat, tapi ternyata Allah masukkan ke dalam surga. Tetapi yang paling menarik ternyata bahkan di Quran dijelaskan ada seorang ulama yang ahli ibadah, ahli ilmu, tapi ternyata meninggalnya dalam keadaan terhina di mata Allah, yaitu dia menjadi pengikut setia pengikut setia Fir'aun laknatullah alaih, yaitu kisah tentang Bal'am bin Ba'urah. Sebab itu jamaah Allah, para ulama mengatakan kenapa kita harus terus meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Walaupun hari ini kita berada di jalan yang lurus, tidak ada yang menjamin kita meninggal dunia berada di jalan yang lurus. Begitu pula mereka yang ahli maksiat, jangan pernah kita cela. Mereka yang masih suka berbuat maksiat, jangan pernah kita hina, kita rangkul mereka. Karena bisa jadi ketika Allah berikan hidayah kepada mereka, mereka lebih istiqomah di dalam hidayah itu dibanding kita. Oleh sebab itu kita yang sudah baik merasa sudah baik, jangan terlena dengan kebaikan kita. Dan kita yang masih bergemar berbuat maksiat, teruslah meminta kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita. Banyak hadis yang menjelaskan tentang kisah ahli maksiat yang masuk ke dalam surga di akhir hayatnya. Kesempatan ini khatib ingin menyampaikan misalkan sebuah hadis riwayat Tirmizi nomor 2496 dari Ibnu Umar, dari Abdullah Ibnu Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu hadisan. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebuah kisah. Laulam asma'hu illa marratan aw marrataini hatta adda sab'a marrat, walakinni sami'tu aktsara min dzalik. Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah menceritakan kisah ini, aku mendengar kisah ini dari Rasulullah SAW bukan sekali dua kali. Bahkan aku hitung lebih dari 7 kali.
Jadi Rasulullah SAW mengulang-ulang kisah ini. Tentang kisah ini Ibnu Umar saja mendengarnya. Beliau mengatakan, saya mendengarnya lebih dari 7 kali. Kemudian dia mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Apa yang diceritakan Rasulullah SAW? Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, kanal kiflu min bani Israel la yatawarra' min dhanbin amilah. Dulu kala, kata Rasulullah, ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel bernama Al-Kiflu, namanya Kifli. La yatawarra' min dhanbin amilah, yang tidak pernah bisa lepas dari perbuatan dosanya. Fa'atatu imra'atun fa'atuha sittina dinaran ala ayyata'aha. Nabi mengatakan, suatu hari datanglah seorang wanita kepada Kifli meminta bantuan finansial. Wanita ini sangat butuh dana, wanita ini sangat fakir, sehingga dia mendatangi Kifli untuk meminta bantuan. Karena terkenal dalam riwayat yang ini dikatakan, Kifli ini qadarullah diberikan rezeki yang luas, tetapi dia ahli maksiat. Kemudian dia datang kepada Kifli meminta bantuan, dan Kifli memberikan bantuan sebanyak 60 dinar. Tapi syaratnya, kata Kifli, ayyatu'aha, syaratnya si wanita ini harus mau melayani Kifli di tempat tidur. Si perempuan ini kemudian bingung antara melayani dan kebutuhan finansialnya. Ternyata keputusan si wanita ini adalah menuruti kemauan Kifli. Falamma qa'ada minha maq'ada ar-rajul min imra'atin uridat wa bakat. Tatkala mereka sudah berdua di dalam kamar, mereka hampir saja melakukan perbuatan terlaknat. Kemudian Nabi mengatakan, wanita ini bergetar dan menangis, ketakutan. Faqala, lalu Kifli berkata, ma yubkiki, wahai wanita, apa yang membuatmu engkau menangis? A'akrahtuki, apakah engkau tidak suka melayaniku? Qalat, wanita ini mengatakan, la, bukan aku tidak suka melayanimu, bukan aku takut. Walakinnahu amalun ma amiltu qattun wa ma hamalani alaihi illal hajah. Si wanita ini mengatakan, tidak ada yang mendorongku hari ini untuk berbuat maksiat. Itu disebabkan karena aku memiliki kebutuhan yang sangat mendesak. Yang membuatku menangis adalah karena maksiat ini pertama inilah baru aku mau lakukan. Bahasa kita mungkin grogi dan ketakutan. Faqala, lalu Kifli berkatakan, taf'alina anti hadha wa ma fa'altihi. Wahai wanita, engkau akan melakukan perbuatan maksiat yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya, hanya semata-mata demi uang. Kemudian Kifli mengatakan, izhabi fahiyalaki. Wahai wanita, pergilah tinggalkan aku dan uang bawa buatmu. Masya Allah, ternyata Kifli walaupun ahli maksiat, dia masih punya kebaikan. Wa qala, ketika wanita ini telah pergi dari pandangan Kifli, qala, dia berkata, la wallahi, demi Allah, kata Kifli, la a'sillaha ba'daha abadan. Mulai detik ini aku tidak akan pernah lagi berbuat maksiat selamanya. Masya Allah, jamaahullah, hanya sekali ketemu dengan wanita yang tidak pernah berbuat maksiat, lalu karena wanita ini terdorong oleh kebutuhan yang mendesak, sampai akhirnya Kifli mendapatkan hidayah dari melihat wanita yang menjaga kesuciannya. Dia mengatakan, la wallahi la a'sillaha ba'daha abadan, demi Allah, mulai saat ini aku tidak akan pernah bermaksiat lagi selamanya. Famata min lailatihi. Kemudian yang menarik, kata Nabi, di malam harinya Kifli meninggal dunia. Fa asbaha maktuban ala babi, lalu Allah catat, lalu Kifli Allah masukkan di pintu surga, innallaha qad ghafara lil Kifli. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa Al-Kifli. Jamaah rahimakumullah, inilah kisah seorang ahli maksiat, tetapi ternyata di akhir hayatnya Allah ampunkan semua dosanya. Ada beberapa hikmah dari kisah ini yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pernah berbuat dosa. Bahkan kehidupan di dunia ini diisi pertama kali oleh makhluk yang berbuat dosa. Allah usir iblis dari surga karena perbuatan dosa, dan Allah tempatkan iblis di bumi ini. Begitu pula Allah keluarkan Nabi Adam dan istrinya dari surga karena perbuatan dosa yang dilakukannya. Oleh sebab itu, jamaah Allah, bumi ini ditempati oleh makhluk, oleh manusia yang pernah pertama kali berbuat dosa. Oleh sebab itu tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa. Fala tuzakku anfusakum, Allah katakan, jangan pernah menganggap diri kalian suci. Ketika kita menganggap diri kita suci, kita bebas dari dosa, itu saja sudah bagian dari dosa.
Oleh sebab itu jamaahullah, marilah terus kita meyakini, menyadari bahwa kita adalah makhluk pendosa. Tidak ada satupun manusia yang berbuat dosa. Karena kita adalah pendosa, maka tidak layak kita untuk mencela, tidak layak kita untuk mencemooh dan membenci orang-orang yang berbuat dosa. Harus kita benci kepada kemaksiatannya, harus kita mencela, harus kita tidak suka kepada kemaksiatannya, tapi tidak harus kepada orangnya. Apalagi sampai kita mencela. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, tetapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan sanadnya kuat. Nabi mengatakan man ayyar akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa, kata Nabi, yang mencela saudaranya karena perbuatan maksiatnya. Kita punya kenalan, kita punya teman, kita punya saudara, lalu dia berbuat maksiat, kemudian kita mencela orang itu karena perbuatan maksiatnya. Nabi mengatakan lam yamut, maka si pencela ini tidak akan meninggal dunia hatta ya'malahu, kecuali si pencela ini pun akan melakukan maksiat yang sama. Jamaahullah, kemudian Imam Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud si pencela ini tidak akan mati kecuali dia melakukan dosa yang sama terhadap orang yang dia cela. Ibnu Hajar mengatakan selama dia tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jamaahullah, ini ancaman yang sangat keras dari Rasulullah SAW. Walaupun hadis ini mengatakan, sebagian ulama mengatakan hadis dhaif, tapi sekali lagi Ibnu Hajar mengatakan sanadnya kuat dalam kitabnya Fathul Bari. Siapa yang mencela saudaranya karena perbuatan dosanya, maka si pencelanya jika tidak segera bertobat kepada Allah tidak akan meninggal dunia, kata Rasulullah, kecuali dia pun akan melakukan perbuatan maksiat yang sama. Oleh itu jamaahullah, tidak layak kita mencela pelaku maksiat. Harusnya kita rangkul, minimal kita doakan agar Allah memberikan hidayah kepadanya, bukan malah kita mencelanya. Tetapi sekali lagi, kita bukan berarti tidak boleh mencela pelaku maksiat, bukan berarti kita mentoleransi kemaksiatannya. Harus kita benci kepada kemaksiatannya, tapi tidak kepada orangnya. Yang kedua dari kisah ini jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan, bahkan Rasul setiap hari berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa min azabin nar. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dari doa-doa ini Nabi mengajarkan kita meminta kepada Allah agar tidak dijadikan orang yang fakir. Kita meminta kepada Allah agar diberikan rezeki yang cukup. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Kadang-kadang kefakiran, kadang-kadang kemiskinan mendorong kita untuk berbuat kekufuran, berbuat kemaksiatan. Dalam kisah ini si wanita tadi mengatakan wa ma hamalani alaihi illal hajah. Dan tidak ada yang mendorongku untuk berbuat maksiat ini kecuali karena aku sangat butuh uang, sangat miskin. Oleh sebab itu Nabi mengajarkan kepada kita, mari terus kita berdoa kepada Allah. Bahkan jamaahullah, doa ini dianjurkan dibaca oleh kita setiap zikir setelah subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Ini Nabi mengatakan bacalah doa ini setiap selesai zikir pada subuh. Ini bagian dari zikir subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Di antara tiga permintaan ini kita meminta kepada Allah rezeki yang baik. Kenapa demikian? Karena kemiskinan adalah bisa mendorong orang untuk berbuat fakir. Yang ketiga dari kisah ini adalah kita bisa ambil hikmah bahwa bisa jadi orang kalau tidak beriman, tidak punya takwa, mereka justru dengan kekayaannya akan mendorongnya lebih mudah untuk berbuat maksiat. Nabi mengatakan manusia yang paling buruk di mata Allah, manusia yang paling buruk di mata Allah adalah razaqahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Yaitu seseorang yang dianugerahi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak dianugerahi ilmu agama oleh Allah. Sehingga dengan kekayaannya itu dan bodoh agama, sehingga dia banyak berbuat maksiat. Dan bukan hanya itu, dengan kekayaannya menjadikan dia fasilitator orang lain berbuat maksiat. Jamaah rahimakumullah, ketika kita meminta kekayaan kepada Allah, ketika kita meminta rezeki kepada Allah, Nabi mengatakan mintalah rezeki dengan didahului
kita meminta kepada Allah hidayah dan ketakwaan. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, wattuqa, dan aku meminta kepadamu ketakwaan, wal afafa, dan aku meminta kepadamu kemampuan menjaga diri dari berbuat maksiat, wal ghina, dan aku meminta kepadamu kekayaan yang mencukupkan. Hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita ketika kita meminta kekayaan, ketika kita meminta kecukupan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dahululah dari meminta kita hidayah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang justru berbuat maksiat ketika Allah anugerahkan nikmat. Maka Rasul mengatakan, yang aku takutkan, kata Nabi, bukan ketika kalian diuji dengan musibah, tetapi yang aku takutkan adalah ketika kalian diuji dengan dibukakannya pintu-pintu kenikmatan dunia. Oleh sebab itu jamakallah, Kifli terdorong untuk terus berbuat maksiat. Nabi mengatakan, la yatawarra' min janbin amila, tidak bisa berhenti dari perbuatan dosanya, karena Kifli dianugerahi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang wanita datang meminta bantuannya, Kifli dengan mudah memberikan 60 dinar, walaupun awalnya bersyarat. Yang berikutnya jamaah, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah juga bahwa hidayah itu Allah berikan kepada siapapun. Oleh sebab itu hari ini banyak orang yang berbuat maksiat, tapi bisa jadi suatu hari dia bisa mendapatkan hidayah karena perbuatan baik yang ikhlas yang pernah dia lakukan. Sekali lagi, teruslah kita ikhlas dalam beramal, sekecil apapun amal yang kita lakukan, karena bisa jadi amal yang kecil itulah yang menjadikan kita mendapatkan hidayah. Bahkan bisa dengan amal kecil itulah yang menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi la balan yarfa'illahu Allahu darajat. Nabi mengatakan, ada seorang hamba yang berkata dengan satu kata yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengucapkan kata yang baik itu tidak peduli dengan akibatnya. Bisa jadi diucapkan secara spontanitas, tetapi Nabi mengatakan Allah justru dengan satu kata itu Allah tinggikan derajatnya di surga. Oleh sebab itu jamaah, jangan pernah kita pilih-pilih amal. Setiap ada kesempatan beramal, marilah kita beramal, karena bisa jadi amal yang kita anggap sepele itulah justru yang menjadikan kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Hadis lain Nabi misalkan mengatakan, bainama rajulun yamshi 'ala tariqi fawajada husna syaukatin fa akharahu. Hadis lain mengatakan fa akhadhahu faghfara fa syakarallahu faghfaralah. Nabi mengatakan, tatkala ada seorang laki-laki sedang berjalan, kemudian di tengah jalan dia menemukan ranting berduri, dan lalu ketika itu dia singkirkan ranting berduri itu dengan kakinya. Nabi mengatakan ada fa'akhozahu, dia mengambil dengan tangannya. Hadis lain mengatakan fa'akharahu, dia menyingkirkan dengan kakinya. Padahal itu perbuatan yang sangat sepele. Bapak-bapak dari rumah berjalan kaki menuju satu tempat, di tengah jalan menemukan ranting berduri, batu yang segede kepalan tangan, kemudian kita singkirkan dengan kaki kita di pinggir jalan. Apa kata Rasulullah SAW? Fasyakarallahu, Allah bersyukur kepada orang itu, faghfarallah, Allah ampunkan dosa-dosanya, dan Allah masukkan ke dalam surga. Para ulama mengatakan ketika menceritakan kisah ini, Allah berikan hidayah kepada Kifli karena kebaikannya memberikan 60 dinar rupiah kepada 60 dinar kepada si wanita tadi. Dan itu diberikan secara cuma-cuma, yang awalnya walaupun bersyarat, tapi ternyata di akhirnya tidak bersyarat dan diberikan secara cuma-cuma. Jamaah, dan yang terakhir dari kisah ini bisa kita ambil hikmah bahwa sesungguhnya kematian kita sangat ditentukan oleh amal yang terakhir kita. Oleh sebab itu Nabi menganjurkan kepada kita, teruslah kita meminta husnul khotimah. Teruslah kita meminta agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan baik, walaupun hari ini kita masih berat melakukan kebaikan, masih mudah melakukan kemaksiatan, tapi jangan pernah berputus asa. Minta terus kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Imam Hasan Albani bahkan mengatakan, jangan pernah meninggalkan doa ini setiap hari. Ya Allah, jangan kau wafatkan aku kecuali engkau telah ampunkan semua dosa-dosaku. Walaupun hari ini kita masih bergelimangan dosa, bisa jadi justru dari hayat Allah bimbing kita ke dalam hidayah, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan telah diampunkan semua dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, teruslah meminta kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabarakta an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.